Yuk kita lihat ya, IHSG hari ini gimana. Kita mau ngelihat bursa Amerika juga yuk. Dow Jones Industrial, gimana kabarnya sebelum aku bahas IHSG. Ya, Dow Jones ini dia udah patah tren, masuk ke tren turunnya. Kalau naik dikit dia akan turun lagi. Patternnya kayak gini. Jadi sekarang dia lagi dalam tren turun. Bisa turun lebih lanjut, bisa turun lebih jauh. Dow Jones Industrial. Terus kemudian S&P 500. Indeks S&P ini juga udah menuju tren turunnya. Dia bisa menuju garis hijau ini MA 100, bahkan bisa sampai ke bawah. Kesimpulannya IHSG juga masih akan bisa turun. Kita lihat dulu beberapa faktor lain yang mempengaruhi US dollar. Rupiah masih belum menguat. Kalaupun menguat sifatnya sementara, abis itu bisa naik lagi USD-nya sampai ke 17.000 pun bisa dalam beberapa bulan ke depan. Sentimennya apa? Simpel aja, aku bikin gampang. Jadi M-Trade, M-Fast sengaja dibikin mudah, practical, leading, trusted, dan practical buat kalian bisa belajar dengan mudah. Intinya satu, karena The Fed gak turun-turunin suku bunga. Dan investor-investor tuh pada ngarep suku bunga tuh cepat turunin deh. Katanya Juni. Terus Jerome Powell ngeliat data inflasi gak bagus, dimundurin deh September. Bahkan bisa-bisa tahun 2024 tuh gak diturunin. Gitu loh. Bisa jadi dia nuruninnya tuh di 2025. Makanya investor pada nggak demen, harap-harap cemas. Nah, buat kalian yang belum ngerti aku ceritain itu satu. Dua, kondisi geopolitik ini menjadi satu ketidakpastian global. Dan kemarin ada yang komen di IG aku bilang, pindah aja saham US. Sama aja tuh saham US, aku kasih lihat tadi saham US turun juga gitu loh. Nah, jadi itu kondisi geopolitiknya masih belum mendukung juga gitu. Jadi Indonesia ini negara yang unik. Saya mau summary dikit apa yang saya ceritakan beberapa hari kemarin. Sebenarnya di Indonesia ini yang masih diuntungkan itu banyak sektor komoditi. Dan yang lucu ya, meskipun kemarin tuh ada banyak sekali sentimen negatif, pas kita libur lebaran, IHSG tuh cuman kayak gini-gini aja, sideways aja turunnya, nggak turun signifikan. Padahal bursa Amerika udah turunnya udah jauh lebih dalam. Nah, Indonesia tuh ketopang sektor komoditinya sebenarnya, ditopang sektor komoditi dan sektor saham PP. Pemula jangan ikut-ikut ya untuk trading saham itu. Kalau yang udah intermediate advance silahkan kalau mau trading sahamnya Papa PP, brand dan cuan itu. By the way, lanjut lagi deh. Selain karena The Fed nggak nurunin suku bunga dan karena kondisi geopolitik di mana investor mulai merasa banyak ketidakpastian, mereka lebih demen ngumpulin emas dan US dollar. Maka dari itu USD-nya jadi naik. Nah, sekarang kita lihat dulu emasnya. Emasnya gimana kabarnya? Aku akan update terus emas USD itu, aku akan update terus ya. Karena ini yang jadi faktor atau indikator yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan, melihat market gimana. Nah, ini perhatikan di sini. USD-nya, gold-nya ini udah naik ke level tertinggi di 2385. Ya, di 2385. Gak usah heboh gimana sih. Terus ada yang bilang, wah investasi terbaik gold. Iya kan, lagi naik gitu loh. Kalau pas saham lagi naik juga orang bisa bilang investasi terbaik saham dan seterusnya. Gold ini udah naik kenceng selama 2 bulan berturut-turut. Aku bilang tunggu aja dulu kalau mau beli. Aku bukan tipe trader atau investor yang demen beli di atas. At least nunggu retracement 2293-an. Di area 2293 tuh di sini nih. Ya, di sini dia bisa mantul lagi 2300 atau 2293. Dan kalau kalian mau beli emas untuk disimpan jangka panjang, itu belinya yang fisik aja. Jangan beli yang futures. Futures trading itu beda banget. Itu bukan investasi. Itu trading aja. Jadi kalau kamu mau investasi emas, itu beli
yang fisik aja, dan caranya investasi kayak kamu investasi for big banks, yaitu dollar cost averaging, ngumpulin aja tiap tahun. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah gimana muterin duit? Muterin duit ngelihat timing itu pakai chart, pakai strateginya super trader itu bisa. Pertanyaannya, apakah kita tuh selalu efisien banget dalam muterin duit gitu loh. Kadang-kadang misal nih goldnya dijual, ditukar saham, ternyata sahamnya belum naik, goldnya naik tinggi. Terus USD-nya dijual, ditukar properti, ternyata propertinya nggak naik, USD-nya naik tinggi. Nah, aku cuma mau kasih satu insight yang sangat penting banget buat kalian semua, bahwa dalam investasi itu gak bisa perfeksionis. Kalau kalian mengalami kejadian ini, ada nggak? Coba ditulis di sini. Saya mengalami. Saya. Kalau ada yang pernah mengalami seperti itu, selama kalian masih cuan, itu masih oke. Nah, cuannya gimana dong? Cuannya di atas cuan fixed rate, di atas cuan deposito dalam jangka panjang itu masih oke. Ada yang bilang aku cuannya nanti dikit doang, gedein modalnya. Ya, jadi tenangkan hatimu. Semakin kamu perfeksionis dalam investasi, hasilnya semakin gak bagus. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi yang pertama tadi baru pembukaan tentang kenapa USD naik terus, gold naik terus, dan saham masih akan turun karena The Fed menunda menunda turunnya suku bunga. Kemudian yang kedua sektor komoditi. Yang kedua karena kondisi geopolitik. Nah, jadi itu mengakibatkan saham turun, dan bisa dilihat sentimennya yang positif itu sebenarnya justru untuk sektor komoditi. Nah, yang menarik, hari ini komoditi yang gerak tuh komoditi non energi. Komoditi energinya malah adem ayem. Siapa yang beli komoditi energi 2 hari yang lalu pas bukaan market habis lebaran? Ada yang beli? Ada yang tulis sini, saya beli apa? Tulis, misalkan saya beli PTBA, saya beli Adaro, saya beli apa. Tulis di sini. Terus 2 hari ini turun, perasaanmu gimana? Tulis juga. Saya beli PTBA, galau. Saya beli Adaro, santai aja. Kenapa? Ya tulis aja kalau bisa. Aku pengen interaksi. Ya, oke. Buat kalian yang beli saham-saham komoditi 2 hari yang lalu, hari ini turun. Singkat cerita, aku cuma mau kasih tahu itu koreksinya normal. Kebanyakan saham komoditi 2 hari ini jatuhnya tuh dengan volume transaksi yang kecil aja. Oke? Ada yang beli BRMS, Amsyong katanya. Iya sih ada. Oke, udah nggak ada. Singkat cerita ya, sebenarnya komoditi energi tuh turunnya masih koreksi normal. Nanti aku akan bahas detail. Nah, terus hari ini saham pulp and paper itu rally 2 hari terakhir. Kenapa tuh dan gimana? Nanti aku akan bahas juga. Oke, sekarang aku start dari banking dulu. Market value hari ini 13,7 triliun. Di pasar reguler itu 10,9 triliun. Didominasi saham BBRI 1,3 triliun. Asing masih net sell 1,3 triliun, itu asing net sell 91 miliar hari ini. Jadi udah mulai agak-agak berkurang tekanan jualnya. Cuman aku belum agresif untuk beli BRI ya. Jadi kita masih belum agresif untuk menyarankan beli BRI ataupun saham-saham big banks lainnya. Karena patternnya di US juga lagi nggak bagus. Nah, jadi ini koreksinya turunnya baru permulaan. Artinya jangan kaget kalau dia habis naik beberapa hari ini, terus habis itu jatuh lagi, twing dalam. Oke ya. Bisa jatuh sampai turun deh, bisa turun sampai 53, jangan pakai kata jatuh, nggak enak sih. 5.200, bahkan 4840 pun masih bisa. Ya, ini potensi. Artinya bukan 100% benar tercapai gitu loh. Jadi ya 5.300, 5175, terus 4830 tuh masih bisa tercapai. Jadi ada resiko sampai di situ. Resiko atau peluang ya kira-kira? Benar nggak sih resiko atau peluang? Nah, Michael, cuan 9% tapi beli 1 lot. Resiko atau peluang menurutmu?
Oke, kita lihat ya. Ini BRI. Menurutku sih peluang sih. Kalau ada yang terlanjur beli di atas nggak apa-apa kok, buat investasi jangka panjang nanti balik juga gitu. Kalau diukur dari puncaknya, BCA ini udah jatuh, udah turun berapa persen ya? Sekitaran 10-an persen. Crash nggak sih? Nggak. Kalau turun 40% itu baru bisa dibilang crash ya. Jadi dapat diskon 10% nih. Semoga aja dapat diskon lagi sampai ke 8675 tuh, diskonnya berarti cukup murah. Kalau sampai ke 8675 itu 16% kayaknya susah sampai di angka itu. Tapi itu support kuat. Kalau sampai dapat di angka itu ya kongret lah buat kalian yang dapat di situ. Oke, dicatat aja angkanya. Terus TLKM hari ini transaksinya lumayan gede juga tadi. BBCA 1,2 triliun, TLKM 1 triliun, tapi aku mau bahas masih di bankingnya. BNI muter. Oke. Ini sama, dia bakalan naik bentar sampai 5525. Habis itu turun lagi. Tuing. Kalau kamu beruntung, kamu bisa dapat diskon sampai 4.800. Dan gak usah takut kalau kalian ada nyangkut di atas ini 62, biarin aja, ntar juga balik. Tenang aja, tinggal main aja. Tinggal main sama anak, sama istri, sama suami, senang-senang. Main sama anak bulnya boleh juga. BMRI yang satu ini sangat-sangat overvalue. Overvalue-nya pakai banget. Paling overvalue di antara yang lain. Biarin aja dulu deh, dia masih bisa turun lagi. Kalau kita lagi, kita bisa dapat di 6175, bahkan di 57. Waduh, sadis banget sih nawarnya, masa sampai ke 57. Makanya duitnya, modalnya jangan dihabisin. Satu kalimat penting saya buat investasi, duitmu jangan dihabisin di awal. Investasi itu napasnya mesti panjang. Kayak orang lari, aku lagi belajar lari. Ada nggak sih kalian yang belajar lari? Ternyata lari itu pakai coach loh. Lari aja pakai coach, apalagi saham. Temanku ada yang pakai coach. Jadi aku lagi belajar lari. Ternyata lari itu butuh endurance yang panjang gitu loh, biar gak ngos-ngosan. Nah sama dengan investasi jangka panjang tuh, kamu butuh endurance panjang, kayak maraton gitu. Jadi kamu mesti siapin modalmu, jangan dihabisin. Dikit-dikit gak apa-apa, dikit-dikit gak apa-apa. Jenny Wiryo, bahasa MDKA dong, iya sih, tau sabar. Effendi Lucuan, cara ngatur napas, makan durian. Karena dia jual durian. Lari dari kenyataan, jangan dong, jangan lari dari kenyataan. Oke. Kita kembali ya, intinya for big banks tuh masih kita tunggu diskonnya. Selain for big banks, aku juga ngelirik BNGA nih. BNGA dia agak-agak slow down dikit. Kita lagi nungguin diskonnya secara valuation sebenarnya. Oke, kemudian BNGA tuh ditunggu diskonnya di level berapa? Gak banyak kayaknya diskonnya, sekitaran 1945 aja. And if you're lucky, sebentar ya, aku coba buka. Aku coba ini gede ini nih. Bentar ya. Sebentar, aku lagi mau buka layoutku. Kenapa layoutku berubah? Ya. Oke. Sebentar ya. Oke deh. Nah ini baru bener nih. Duh, tadi sampai sama apa sih? BNGA ya? Oke, kita buka BNGA ya. Oke, BNGA ini diskon expected di level 1900 berapa? Ini nggak kelihatan, sebentar gedein dulu. Kecilin lagi, sabar ya. Waduh, sama aja gak kelihatan. What happened? Refresh. I'm so sorry. Kendala teknis dikit. Oh, BBYB sih, aku mau bukanya BNGA, kenapa dia di BBYB terus? Oke deh. Ya, jadi support di 1950.
kuat banget di 1950. Jadi kalau 1950 mau nyicil dikit oke lah. Oke, terus di 1880 ini boleh ditungguin juga. Aku kasih garis putus-putus karena sebenarnya di sini nggak ada supportnya. Tapi aku ambil tengah-tengahnya aja antara 1955 dan 1805. Kenapa aku ambil tengah-tengahnya? Biar bisa nyicil, biar nggak kejauhan. Kalau nggak sampai dapat 1805 tetap masih bisa dapat barang di sini. Aduh, kejem banget nawarnya. Apa ya ini mau crash toh? Enggak sih. Belum tentu dapat juga, oke? Cuman aku kasih tahu aja buat yang mau nawar. Bisa 1000 lagi nggak, Jennifer? Sebentar ya. Oke. BNGA. Abis itu aku mau bahas NISP. Nah, NISP sama BNGA ini fundamentalnya termasuk cakep. Jadi kemarin aku udah bahas sektor komoditi, agak-agak kurang ngebahas banking. Tapi sekarang aku bahas banking, nungguin diskonnya banking. NISP kita tungguin sekitaran 1265 sampai 1250-an. Ya, jadi area-area ini 1265, 1250-an ini area yang bagus. Oke ya. Terus kemudian aku mau kasih lihat BBTN. BTN ini kedampak negatif sih sebenarnya. Cuman tadi kita ada masuk based on technical aja. Kena pas area support ini, jangka pendek dan jangka menengah ada. Mungkin kita akan profit taking nggak lama lagi. Kita cuma manfaatin pantulan. Jadi gini, market itu cara kerjanya ya. Kalau dia naik kan nggak naik terus, pasti ada pantulan ke bawah naik lagi kayak gitu. Nah kalau dia mau turun, dia juga nggak turun terus dia ada mantul lagi naik, terus turun lagi naik lagi kayak gitu. Sebenarnya kita lagi memanfaatkan pantulannya. Waduh, manfaatin pantulan pas lagi downtrend. Ini enggak lagi downtrend, belum downtrend. Jadi garis merah ini menunjukkan dia tuh masih uptrend. Kalau dia jebol dari 1375 baru deh dia akan jadi downtrend dan kena cut loss. Mungkin ada yang bilang, aduh takut aku beli BBTN kan the Fed nunda penurunan suku bunga, properti kena sentimen negatif, BBTN bakalan kena sentimen negatif juga gitu. Bisa nggak sih dia turun lagi? Bisa-bisa aja. Nah, satu hal yang aku highlight penting banget, kalau kamu takut, kalau kamu ragu, just do nothing. Terus ada yang nanya, kalau aku do nothing ternyata dia malah naik, gimana dong? Rugi, aku nggak dapat kesempatannya. Ya udah nggak apa-apa, at least kamu nggak rugi barang gitu. At least kamu nggak rugi duit, nggak hilang duit gitu ya. Oke? Budianto Suteja, salam kenal. Biasa nonton YouTube, baru kali ini ikut Aji Live, mantep. Oke, dari Budiana, BTPS masih jurang kah? Ya, aku ingat ngebahas BTPS tuh downtrend banget kan. Kita bahas lagi ya BTPS. Waduh, tambah bablas, tambah turun. Ngomongin BTPS gak lengkap rasanya kalau gak ngebahas BRIS, BRIS. Careful ya, dia masih bisa turun. Aku lihat BRIS malah bisa turun karena lebih bisa turun maksud saya. Karena apa? Karena dia sideways-nya kayak gini, turunnya belum signifikan. Dan dua transaksi ini di tanggal 15, nih lihat kursor aku di bawah. Nih lihat nih di sini. Terus sama di sini. Nih lihat nih di sini nih. Ini volume transaksi gede. Jadi sebenarnya tuh big money-nya lagi mau profit taking di BRIS, oke? Jadi bukan cuman mau profit taking di brand dan cuan aja. Dari perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya strong, banyak yang mau profit taking juga. Ika Kens, Cepin longsor. Ya, dia longsor, kita udah bahas juga di M-Trade ya, kenapa dia longsor. Salah satunya juga karena harga komoditi energi yang cukup mahal juga bisa agak-agak naik, itu dampak negatif ke Cepin. Terus kemudian kita akan lihat, kita move ke pulp and paper dulu ya. Hari ini pulp and paper tuh geraknya aktif. Jadi aku ke pulp and paper dulu sebelum aku ke komoditi. Nanti aku mau bahas nickel. USD udah dibahas, harum aku mau bahas nanti. Terus timah.
Oke, dan beberapa saham lain. Oke, yuk mari kita lihat TKIM dan INKP. Siapa di sini punya TKIM, INKP, boleh tulis di sini. Saya punya TKIM, saya punya INKP, boleh tulis di situ. Jadi aku bahas ya, sektor komoditi hari ini turun gimana dong? PDB Tiongkok sudah 5%, sudah akan berdampak ke PDB Indo belum ya? Oh ya, kemarin tuh ada di materi Ajil ya kemarin tapi lupa kebahas. Ya, gross domestic product China, GDP China itu udah meningkat, udah mulai bagus karena banyak ada stimulus-stimulus. Jadi sebenarnya tahun ini tuh faktornya banyak. Amerika tuh juga menunda turunnya suku bunga karena inflasi. Aku kalau boleh kasih pendapat ya, sebetulnya inflasi di Amerika itu menunjukkan bahwa perekonomian dia bergerak. Nah, The Fed itu bisa aja melihat inflasinya di Amerika ini sehat nggak? Kalau inflasinya di Amerika sehat, maka nanti akan terjadi soft landing yang lebih bagus. Semoga aja suku bunganya diturunin lebih awal. Tapi kita jangan terlalu banyak berharap. We just do the things that we can control. Oke? Tekim INKP. Wah, ternyata banyak yang punya Tekim INKP. Oke, ini Tekim tinggal ngehold aja. Saya coba cek Mtrade. I think yuk kita lihat yuk. Hei, patternnya tuh cakep. Aku suka pattern ini. Pattern apa coba? Ada yang lihat nggak? Aku ngeliat pattern apa? Kalau di workshop Super Trader tuh aku ada bilang ada satu pattern yang dia tuh strong banget, tanda reversalnya. Itu pattern saucer, kayak gini nih. Ini saucer. Terus Tekim tuh udah breakout dari saucernya. Sebenarnya udah breakout dari tanggal 3 April, tapi jatuh lagi, retrace lagi, terus lebaran ya, terus habis lebaran turun, nah terus kemarin naik dan hari ini breakout lagi. So congrats yang punya Tekim dan INKP. Mtrade juga masih ngehold buat jangka menengah, bisa sampai 9.000 dalam rentang waktu 1 bulan atau kurang. Oke, nah sekarang kita review buat INKP-nya, tapi sebelumnya aku mau review harga pulp-nya dulu, SP1. Harga pulp. Oh ya, dolar naik itu nguntungin INKP sama TKIM ya. Dan itu baru tercermin di laporan keuangannya kuartal 1 nanti. Ya. Jadi dolar naik nih menguntungkan. Oke, perhatikan di sini. Ini udah kena level all time high-nya, bukan all time high, tertinggi sejak 2023, Oktober 2023. Ya. Dan sekarang lagi nguji banget resisten di sini untuk harga pulp-nya. Ini lihat nih, pattern-nya mirip banget sama chart-nya INKP. Nih, sama INKP dan TKIM. Nih, lihat nih ya. Chartnya tuh mirip banget. Mirip banget di sini. Oke, jadi kira-kira gimana nih? Ya tinggal ngehold aja sih. Masih bisa trading. Buat swing trading masih bisa. Disclaimer, kalau kalian mau trading jangka pendek, mesti harus belajar benar-benar dulu ya. Yang baru ngikutin IG live aku, belum pernah belajar, be very careful. Dan buat kalian yang mau belajar di Mtrade Academy, saat ini masih ada promo soft launch ya, spesial promo soft launch sampai kalau nggak salah tanggal berapa aku nggak hafal deh, nanya admin aja. Di sini ya mtrade.id/academy, nggak pakai kode promo apa-apa. Tekim retracement kira-kira di harga berapa? Jenny nanya, sebentar ya, aku kasih lihat Tekim retracementnya di harga support retracementnya di 7.600. 7.600 itu baru harga tadi.
Oke, jadi yang tadi aku kasih lihat tuh harga pulp di China ya. Mtrade Academy belajarnya terstruktur. Thank you Pak Effendi, udah cobain ya Pak Effendi ya. Private lesson dong, nggak mau, aku kasih private lesson. Kenapa nggak mau? Karena biasanya kalau ngasih private tuh aku di sela-sela, pada nggak mau ngikutin sampai akhir. Oke, aku mau bahas INKP, retracement di area berapa. INKP masih sideways sih, baru tadi mantul gitu dan masih sideways. Jadi ya masih di area-area harga sekarang sih sebenarnya, nggak bisa dibilang retrace juga, masih di area sideways. Halo, selamat malam Pak Gunawan. Oke, sekarang aku mau bahas sektor komoditi. Kabarnya sektor komoditi ini gimana? Mari kita bahas sektor komoditi. Aku mau bahas metals. Harga timahnya juga lagi uptrend. Oke, tin nggak mau turun dikit tadi. Tins tinggal ngehold ya. Kongret yang punya tins tinggal ngehold aja. Perkiraan dia bakalan sideways dikit beberapa hari ini, tapi patternnya masih cakep kok, masih oke. And this is very normal, sangat normal sekali. Yang punya tins di bawah 840 kongret dan hold aja. Tin aku malah agak-agak mahal, sekitaran 8 berapa ya, 880 kayaknya. Ini tinggal ngehold aja dan patternnya masih belum ada tanda-tanda distribusi. Dia sideways dan potensi lanjut naik. Oke, terus kemudian selain tins, aku mau kasih lihat Antam retrace hari ini. Ini retracementnya normal banget, pullback bagus, normal banget. Dan area 1700 ini jadi area menarik kalau misalkan mau buy on retracement. Mtrade kayaknya udah ada, let me check ya, Antam ya udah ngehold dari 6 Maret cuan 14-15%. Nah, Antam ini kalau dia retrace sampai level 1700-an dan ada tanda pantulan, Mtrade kayaknya bakalan buy deh buat swing trading. Tapi kita tetap ngelihat pattern hari itu gimana, jadi breakdown atau enggaknya. Oke, terus muka aku gede banget. Gatel. Gak cocok sama foundationnya. Oke. Antam, MDKA metals dulu kita bahas. Langsung aja ke harga sahamnya. MDKA 2 hari ini turun. It's very normal correction, beautiful retracement. Hari ini ketahan MA 200, besok bisa ada potensi mantul naik. Jikapun dia turun sampai 2640 juga masih koreksi normal. Ya, jadi MDKA ini turun 2 hari ini merupakan momen yang bagus daripada kalian ngejar pada 16 April. Oke, kita lihat Mtrade ada nggak MDKA. Dia udah punya nih, udah direview buy dari 8 Maret cuan 15-21%. Aku saranin kalian kalau ikut Mtrade itu kalian ikut trading akademinya ya. Jangan sampai cuman ngelihat stock picknya aja. Karena sayang banget, trading akademinya tuh daging banget dan kamu bisa belajar terstruktur. Buat kalian yang bingung-bingung kayak ini gimana sih, Ellen kok bahasnya tiap hari langsung bahas saham-saham kayak gitu tuh, cara milihnya gimana, cara analisisnya gimana. Jadi kalau Mvest ada e-course-nya, sekarang Mtrade juga ada e-course-nya di sini. Oke, terus kita mau lihat Harum. Jadi MDKA masih beautiful, patternnya masih cakep. Ya, aku masih suka, aku masih ngehold. Tapi nggak usah gara-gara saya punya terus harus dimiliki, enggak. Saham Mtrade juga nggak semua saya beli kok. Harum. Mtrade hari ini caw dari Harum. Kita selalu ngelihat pattern, volume. Volumenya hari ini nggak bagus Harum. The only one nggak bagus loh. Yang lain padahal bagus. Jadi caw dulu Harumnya. Kalau belum caw gimana? Tunggu pantulan deh. Tunggu pantulan untuk keluar. Oke ya. Terus kemudian Harum itu pantulannya kira-kira bakalan bisa sampai di mana 1440. Tapi jika dia jatuh di bawah 1330, cut loss saja. Oke ya.
Akademi saya udah sampai chapter 5. Yeay. Oke, nanti aku minta kesan-kesan positifnya ya Pak Hendra ya. Oke, BRPT sama BRMS gimana? Sabar yo. Rika Navin, Adaro gimana? Nah ini kan tiap hari aku kasih kalian ikan tuh. Kalau kalian mau dapetin ikannya sendiri, mancing, masuk ke Trading Academy itu. Oke, Adaro normal correction ini mirip kayak apa tadi? MDKA. It's just normal correction, ini banyak banget coretanku. Bersihin aja semuanya ya. Nah ini turun 2 hari, cakep lah. Masa saham nggak boleh ada zigzagnya? Kan kemarin udah naik kenceng. Kira-kira sampai 2690, besok turun lagi sekali dikit, atau bisa naik, udah bisa naik. Ya ini kan perhatikan, ini turunnya 2, ini turunnya 3, ini turunnya 2, bisa naik lagi gitu loh. Dan ini cakep, kemarin naik volume gede, ini turun volumenya kecil. Jadi Adaro ini masih bisa lah di hold, masih bisa kalau misalkan mau nunggu retracementnya. Kemarin belum dapat barang, sekarang mau nge-watch buat trading, masih bisa buat Adaro. Uhui. Oke, mari kita lihat saham yang lainnya. Kok gak bisa aku back ya? Oke. Mari kita lihat, apa coba? Aku kok suka liatin saham-saham komoditi. Indi kemarin jatuhnya lumayan, volumenya gede, hari ini volumenya kecil. Potensi ketahan di 1465 terus mantul lagi. Kita lihat besok. Jadi Indi masih bisa hold. Nah, terus kemudian selama di atas 1465. Oke, sekarang Miss banyak pahalanya, share ilmu terus tiap hari. Thank you. Asal jangan banyak lemaknya aja ya. Lagi berjuang saya, buang lemak. Lagi belajar nge-gym sama lari. Oke, bahas bank digital dong, Seyo. Ini komoditi lagi butuh banget diupdate nih teman-temanku. Teman-temanku online tersayang, anti uncle tersayang ini. Ya, anti uncle. Anti uncle online, pembelajar saham. Perhatikan di sini, info patternnya inverse head and shoulders tidak sempurna sih. Aku mau gambar satu garis yang jadi neckline di sini. Oke ya. Nah, dia ketahan nih support yang merah ini. Terus, kira-kira gimana nih? Oke nggak? Tak bersihin gambar kotaknya, ini agak-agak ngedistract dikit nih ya. Twing, iya bersih ya. Oke, kita bersih. Twing ya. Lebih kelihatan kan ya? Pattern apa nih? Inverse head and shoulders. Oke. Inverse head and shoulders. Kalau head and shoulders tuh kayak shampoo, ketombenya jatuh rontok. Kalau inverse berarti dibalik dong. Oke. Nah, jadi di sini dari garis yang di atas nih dia udah breakout. Terus jatuhnya 2 hari ini ketahan garis merah yang putus-putus. Dashed line. Nah ini artinya sebenarnya dia ketahan support, masih kuat gitu. Terus garis merah yang di bawah ini tuh artinya uptrend, tren naik. Oke, jadi kalau aku mau gambar skenarionya Inco ini kira-kira dia bakalan jatuh dikit, twing sampai 4130-an. Sampai 4 berapa nih? 4220. Nih ya, 4220 ya. Sampai di sini. Nah, dia bisa mantul lagi gitu. Jadi Inco masih cakep, masih cakep. Don't call me Bunda. I don't want to answer your question if you call me Bunda or Tante. Siapa tuh namanya? Cousin. Kok ngantuk ya aku ya? Oke. Effendi besok buy Inco. Yeay. Aku nggak ke saham lain dulu, aku mau ke komoditi masih cakep kok. Jangan muter-muter ke saham yang lain dulu gitu. Komoditi yang belum aku bahas apa ya? Metals. Antam udah belum ya tadi? Antam kayaknya udah deh. MBMA, Merdeka Battery Minerals. Ini juga cakep dia. Diskonnya di sini. Cuma tidak semua saham harus kita miliki sih. Ini baru awal, dia baru mau ke tren naiknya gitu loh. Jadi anyway nggak usah semua dimiliki. Aku sih di MDK aja satu. Oh ya, Saratoga Investama Sedaya. Aku mau cerita yang aku trading error Saratoga.
lagi sambil ngobrol, makan siang, terus ngantuk, mau jualan Sido muncul, saya mau profit taking yang buat trading waktu itu 2 hari yang lalu. Yang kejual Saratoga aku waktu itu lagi posisinya belum cuan ya, jadi masih rugi-rugi dikit lah. Terus apa yang dilakukan? Tenang aja, santai aja. Nah, hari ini dikasih diskon nih, jadi aku bisa buyback, nampung dikit-dikit. Aku tampungin dari 15.30-an tadi, sekitar 15.30 rata-ratanya. Terus kalau ngelihat candle kayak gini nih masih bisa turun, jadi gak usah buru-buru, tungguin aja ya. Kalau hari ini nggak dapet tuh, lihat potensi candlenya kayak gini, kamu masih bisa dapat diskon sampai 14.75. Loh, kok tadi beli gitu, kok tadi beli di 15.30? Kan aku udah bilang, aku kalau trading terutama jangka menengah ya, dan investing itu aku nggak terlalu hitungan, beda dikit berapa poin ya udah. Karena tadi sebenarnya di bawah sini tuh keluar ekor, dia tuh udah jatuh terus kemudian naik, ada tanda reversal gitu ya udah, jadi aku kumpulin dikit-dikit di sini, rata-rata 15.30-an. Habis itu turun lagi, aku lihat pas turun, halah cuman beda 2%, nambah beli lagi nggak? Kagak. Saya mau nambah beli lagi kalau Saratoganya turun sampai 14.40-an atau 14.50-an. Kalau cuman beda 1-2% mah gak usah nyesel. Kecuali kamu trading scalping atau swing trading. Kalau scalping dan swing trading itu time sensitive banget. Jadi kamu nggak bisa kayak beda berapa tick gitu kamu toleransi gitu loh. Nah, jadi semakin panjang rentang waktu tuh sebenarnya keunggulannya, semakin bisa boleh telat beli, telat jual tuh nggak terlalu time sensitive, nggak terlalu price sensitive. Tapi semakin kecil rentang waktu, kamu harus jagain banget. Miss Saratoga fundamental profitnya gimana? Duh, kelamaan kalau nungguin profit kayak gitu-gitu. Technical lebih cepat sih. Gold Indonesia ada bola toh. Kalau mau buy jadi sell harga bawah, tandanya apa? Gak paham pertanyaannya. Big Bang gimana? Udah aku bahas di awal. Silakan nonton YouTube aja di YouTube nanti malam. Oh, Medco sama energi. Yuk Saratoga turunin dikit lagi aja ya, boleh lah. Aku nyangkut Miss, aku gagal sebagai murid online. Wah, gak apa-apa. Oke, kita lihat Medco dan PTBA. PTBA kelupaan loh. Sama ITMG. Mari kita lihat. Wih, cakep nih diskonnya. Ya, merah ini penentu buat si sapi gila, mad cow. Ya, ini penentu merah ini. Jatuh dari sini, maka trennya dia akan jadi sideways, dan selama di atas 1405 berarti dia masih oke-oke aja. Ya, tapi Medco wait and see dulu deh, jangan masuk sekarang. Aku lebih prefer kayak Inco, MDKA, Saratoga yang baru mulai jalan gitu. Oke ya. Tiniwati Tandiono, saya kehabisan amunisi Miss. Kamu nggak lagi perang kok, santai aja. Aku juga kalau cashku udah dipakai, ya udah just wait aja, oke ya. Kemarin naiknya karena fundamental atau technical. Kalau Anda nanya karena kenapa harga saham naik, jawabannya simpel banget, karena demand lebih besar daripada supply. Oke. Arianto Hong, TLKM sama Agro, bentar ya. Oke, aku selingin saham lain dulu sebelum aku balik ke komoditi lagi. TLKM-nya nggak dulu deh, lagi masih kayak gini nih. Masih belum oke nih. Asing banyak buangin. Terus Agro, Bank Raya Indonesia juga jangan dulu deh ya. Jangan dulu deh. Kalau banking yang dikumpulin banking yang fundamentally oke aja dulu gitu. NCKL PTBA doit, mari. PTBA dulu ya. Ada nggak di sini yang jago bikin resep makan tinggi protein tapi enak gitu loh? Banyak makanan sehat tidak enak. Saya lagi mau diet nih, dibilang netizen gemoy, gembil apalah. Mari kita lihat PTBA. PTBA retracementnya bisa sampai ke 2970 garis biru ini. Sementara masih uptrend, masih oke. Cuman trennya udah di atas, agak-agak di atas. Sekali lagi yang masih di bawah tuh MDKA, Saratoga, Inco. Oke.
Terus Adaro udah tak bahas tadi. Aku mau ke NCKL. NCKL ini sebenarnya lumayan gede dia. IPO-nya kemarin lumayan gede. Patternnya masih di bawah, masih belum lah. Nanti kalau udah bagus kita kasih tahu secara real time di ini ya, di Mtrade ya. Oke, jadi teman-teman, aku harap teman-teman bisa belajar trading dengan lebih terstruktur, dengan lebih bagus di sini. Ini bukan cuman belajar kayak sekedar teknikal aja, tapi aku kasih mindset juga, aku kasih strategi juga. Bedanya dengan super trader tuh lebih advance. Super trader tuh langsung case study-nya. Nah, yang ini tuh kamu masih pemula bisa belajar basic-basicnya di sini. Oh, Michael Asia misalnya mau antri buy call B di 14.10 malah kepencet sell di 14.10 dan langsung match, ya udah trading error itu. Dianalisis ulang apakah akan buyback lagi atau enggak. Kalau aku Saratoga kejual padahal mau beli lagi, ya udah aku biarin dulu, aku analisis, bersihin dulu pikiran, anggap kayak tidak terjadi apa-apa. Terus kemudian akal sehatku mengatakan Saratoga ini ketinggian, udah tunggu aja beberapa hari lagi retracement baru beli. Ya udah, aku beli saat retracement hari ini. Oke, terus kemudian ketinggalan BRMS Miss Morusalba 20. Mari kita lihat BRMS. Enggak kok, koreksi aja, dan aku nggak terlalu tertarik. Kalau dia tiba-tiba jadi bagus akan diinfo di Mtrade real time. Brand jangan dikejar, biarin aja dulu, retrace jangan dikejar, cuan juga jangan dikejar, biarin aja dulu. Dua itu agak-agak gimana ya ngomongnya ya, resikonya lumayan lah. ADMR Intan Huang, yuk kita lihat ADMR gimana kabarnya. Normal retracement, just normal correction aja. Masih sideways, nggak apa-apa, just hold aja kalau punya. Di atas 1360 ngeholdnya. Kalau di bawah itu batasi risiko. Oh iya, Kenrico, ITMG dan Pegas belum. Oke, jadi malam hari ini kita hajar nih ya saham-saham perbankan dan saham-saham komoditi. ITMG buat yang mau dapat batu bara murah, saham batu bara murah secara teknikal, bukan valuasinya. ITMG murah ya, mumpung pas lagi ada retracement gini dan dia udah reset. Orang-orang yang ngarep dividen tuh udah nggak ada lagi, kan udah bagi dividen, dia udah come dead gitu. Oke, jadi ini pas di support juga, jadi boleh nih kalau misalkan mau dijadiin pilihan daripada PTBA Adaro udah pada naik. Terus Pegas dan Esa saya masih menanti dia turun lagi. Gak turun-turun, kuat banget. Gak mau turun, paling beberapa hari ini turun dia. BBCA dan TLKM udah ya. Oke, untuk sektor yang lainnya dibahas besok deh di morning briefing Mtrade. Dan semangat belajar di sini ya. Ini mumpung masih soft launch, jadi masih promo. Belajar di sini, di Trading Academy. Oke, itu aja deh. Thank you semuanya. Saya Ellen May. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga bermanfaat. Aku pengen bikin beberapa video reels. Feel free to drop any question di DM aku. Salam profit. Jangan lupa join WA channel dan Instagram channel. WA channel, Instagram channel. Instagram channel URL-nya ada di profile aku. WA channel di ellendesme.com/channel. Ada di profile aku juga. Dadah.